Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para dewan juri sekaligus teman-teman sekalian yang saya hormati. Sebenarnya perkenalkan, saya Miftahudin dari mahasiswa Prodi Bisnis Digital semester 4. Di sini saya akan menanggapi mosi debat yang bertemakan larangan penggunaan telepon genggam di kampus-kampus karena manusia semakin bergantung pada teknologi hingga kehilangan keterampilan dasar. Nah, pada mosi tersebut saya menyatakan sebagai pihak yang pro. Kenapa? Karena di era globalisasi ini perkembangan teknologi begitu sangat cepat, khususnya pada perkembangan handphone yang bisa membuat sikap kita berubah. Tidak dapat dipungkiri, sekarang perkembangan teknologi begitu cepat. Perkembangan teknologi tidak diimbangi dengan sikap kita. Jadi perkembangan teknologi yang begitu cepat namun tidak diimbangi dengan sikap kita, yang seharusnya perkembangan teknologi di zaman sekarang diimbangi dengan sikap kita, sehingga tidak terjadi hal-hal yang negatif yang tidak diinginkan. Nah, mengapa kok saya setuju dengan pernyataan mosi tersebut? Di sini saya akan menyampaikan beberapa argumen yang menguatkan pernyataan saya mengapa kok setuju. Yang pertama yaitu karena ketergantungan gawe menurunkan moral mahasiswa. Mengapa? Karena realita di lapangan seperti yang disampaikan di lingkungan kampus, mahasiswa sering terlihat sibuk bermainan ponsel saat berkumpul maupun sedang di kelas sedang mengikuti mata kuliah. Bukannya berinteraksi dengan temannya, bahkan pun ketika dosen menjelaskan banyak yang tidak memperhatikan dan tidak menunjukkan sikap sopan santun. Mengapa? Yaitu karena mereka tenggelam dalam dunia virtual mereka masing-masing. Nah, ini membuktikan bahwa ketergantungan terhadap telepon genggam benar-benar telah melunturkan nilai moral dan keterampilan sosial dasar pada mahasiswa. Yang kedua, ponsel jadi distraksi dalam proses belajar. Maksudnya di sini adalah ponsel memang canggih, tapi ironisnya di kelas-kelas kampus ia berubah menjadi sumber distraksi terbesar. Alih-alih fokus mendengarkan dosen, mahasiswa asik membuka Instagram, TikTok, dan game. Bahkan saat matkul berjalan itu, kebanyakan mahasiswa maupun cewek ataupun cowok banyak yang bermain game, TikTok, Instagram. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya pada kualitas pembelajaran menurun drastis karena tidak memperhatikan saat matkul berlangsung, sehingga apa yang disampaikan oleh dosen tidak dapat dipahami dengan maksimal oleh mahasiswanya, sehingga kualitas pembelajaran menurun drastis atau kemampuan berpikir mahasiswa menurun. Bukankah kampus adalah tempat menimba ilmu dan karakter? Maka pelarangan ponsel adalah langkah tepat untuk mengembalikan fungsi ideal kampus. Kemudian argumen selanjutnya yaitu keterampilan dasar semakin hilang. Nah, sesuai dengan tema, teknologi boleh berkembang tapi jangan sampai mengganti otak dan hati manusia. Karena apa? Hari ini banyak mahasiswa tidak bisa menyampaikan pendapat secara langsung, malu bahkan untuk menyapa teman sekelas, tergantung pada Google daripada berpikir sendiri. Nah, salah satunya adalah ketika dosen memberikan tugas, mahasiswa itu kurang berpikir atau malas berpikir secara kritis, sehingga tugas yang diberikan dari dosen mereka dengan simpelnya mengutip jawaban dari ChatGPT atau hanya bertanya pada ChatGPT. Jadi dengan adanya ChatGPT tersebut, cara berpikir mahasiswa
tidak semakin kritis, tapi apa semakin bermalas-malasan. Nah, jika ini terus dibiarkan, generasi penerus kita kehilangan kepekaan sosial dan kemampuan dasar sebagai manusia. Argumen yang terakhir yaitu yang keempat, pelarangan adalah bentuk pendidikan karakter. Mengapa? Bukannya kami tidak anti teknologi, namun dalam konteks kampus, penggunaan ponsel harus dibatasi agar tidak merusak pembentukan karakter. Nah, ini bukan hukuman, melainkan bentuk pendidikan disiplin, pengendalian diri, dan etika. Kesadaran kolektif adalah kunci menghadapi era teknologi, dan kampus harus menjadi pelopornya. Nah, untuk menerapkan larangan tersebut, maka hal ini dimulai dari kampus, terutama dari mahasiswanya. Nah, kesimpulannya, teman yang saya hormati, ponsel bukanlah musuh, tapi jika kita tak mampu mengendalikannya, maka kita yang akan dikendalikan. Maka demi menciptakan mahasiswa yang cerdas, santun, dan tangguh secara karakter, kita harus mendukung penuh mosi ini. Jadi dengan larangan tersebut diharapkan SDM yang ada terutama di Indonesia dapat semakin cerdas, tidak ketergantungan kepada teknologi yang instan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.